Kau ciptakanku dalam
bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami hidup oleh karena belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan menerima berkat firman Tuhan, urapan yang baru daripada Tuhan turun atas hamba, dan urapan Allah turun atas seluruh jemaat-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13. Injil Matius pasal 24 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Keadaan dunia sekarang ini bukan bertambah baik. Kesusahan melanda setiap orang. Tidak pandang bulu, tidak pandang suku, agama, apapun itu. Bahkan saat ini juga kita semua mengalami hal yang sama dengan yang lainnya. Itu hanya sebagian daripada tanda di akhir zaman. Nah, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi ini hidup di akhir zaman? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7, bagaimana keadaan manusia di akhir zaman? Di masa-masa yang sukar, manusia akan mencintai diri sendiri. Manusia akan berlagak tahu. Manusia akan berlaku sombong. Manusia akan diperhambakan oleh uang. Manusia tidak akan menghormati orang yang dewasa, orang tua yang ada. Bahkan berkhianat, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti apa kata Tuhan. Bahkan dikatakan juga bahwa keadaan manusia di akhir zaman ini dikatakan mereka beribadah, namun mereka beribadah hanya secara lahiriah. Mereka sangat melakukan dosa, bahkan walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran itu sendiri. Sehingga dalam firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 dan 4, bagaimana katakan Nabi Habakuk sendiri, dia berkata atau berteriak, mengatakan berapa lama lagi Tuhan? Tetapi engkau tidak mendengar. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, aniaya, kekerasan, perbantahan, pertikaian? Bahkan di dalam ayat 4 daripada Habakuk itu dikatakan, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbaik. Kita melihat keadaan dunia saat ini. Orang-orang yang seharusnya mendapat pembelaan sebagai pihak yang benar, tapi yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itulah hukum yang terbaik. Dalam menghadapi seperti ini, bagaimana seharusnya kita menyikapi keadaan yang ada sebagai orang percaya di akhir-akhir zaman ini? Yang pertama adalah firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 3. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Maka kepada siapakah aku takut? Daud tidak takut, sebab dikatakan bahwa Tuhan adalah terang, Tuhan adalah keselamatan. Jadi dalam menyikapi keadaan akhir zaman ini, yang pertama adalah tetap percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, di situ kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Di situ kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang penuh kasih. Dan segala sesuatu yang terjadi atas seizin daripada Tuhan.
mendatangkan ketenangan bagi kita. Jadi untuk menyikapi keadaan akhir zaman ini, tetap percaya kepada Tuhan, karena kita yakin Tuhan berkuasa dan segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan, sebab semuanya atas kendali Tuhan. Supaya kita yang penuh dengan keterbatasan ini menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, dalam menyikapi keadaan dunia sekarang ini, di dalam Ibrani 4 ayat 16, Ibrani pasal 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Yang kedua adalah tetap berdoa, memohon rahmat Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Karena dengan kita berdoa akan lebih mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Akan lebih mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Bahwa dengan berdoa kita akan memperoleh kekuatan. Dengan berdoa kita memperoleh ketenangan. Seperti di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Bahkan dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Nantikan Tuhan, nantikan waktu Tuhan. Kita percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Bahkan Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang kita tidak ketahui. Di dalam Yeremia 33 ayat 3. Jadi tetaplah berdoa, memohon rahmat Tuhan, memohon kasih Tuhan, karena dengan kita berdoa kepada Tuhan terletak kekuatan. Selanjutnya bagaimana kita menyikapi keadaan dunia sekarang ini? Yang ketiga adalah di dalam Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah memohon kasih karunia Tuhan. Karena Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, itu sebabnya Nuh dimampukan untuk hidup benar pada zamannya. Oleh karena dikatakan Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, sehingga Nuh dimampukan hidup tidak tercela di antara sesamanya, hidup dengan tulus hati. Karena Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, sehingga Nuh dapat hidup bergaul dengan Allah. Biarlah kita memohon kasih karunia Tuhan, supaya kita dimampukan melewati hari-hari yang penuh dengan kesulitan yang ada, supaya kita boleh tetap hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, dan kita hidup tulus di hadapan Tuhan, dan kita boleh memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karena ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan berkenan di hadapan Tuhan, dan kita akan dapat bertahan dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan terhadap iman kita. Karena ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, maka kasih setia Tuhan tidak berkesudahan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Seperti Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 yang berkata bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru diberikan. Kasih Tuhan selalu diperbarui dari sehari ke sehari, sehingga kita dapat melewati semuanya dengan segala persoalan hidup di dalamnya. Kita boleh tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang mengasihi kepadanya. Yang selanjutnya bagaimana cara kita mengatasi dalam masalah-masalah yang terjadi di akhir-akhir ini, yaitu jangan pernah kompromi dengan dosa. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambaan. Dulu kita adalah hamba apa? Hamba dosa. Tapi kita sekarang adalah hamba kebenaran. Jangan sampai kita diperbudak lagi dengan dosa. Biarlah kita mau belajar untuk tidak lagi mengenakan kup perhambaan, tapi kita boleh menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, hidup merdeka di dalam Tuhan, dapat melakukan segala yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan, dan kita boleh belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah kompromi dengan dosa, jangan pernah kompromi dengan dunia.
dunia. Seperti dalam Roma 12 ayat 2 yang berkata, Roma pasal 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu apa? Dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi ini yang mengingatkan kepada kita bagaimana kondisi manusia di akhir zaman ini, dan bagaimana hamba-hamba Tuhan, para nabi berkeluh kesah dengan keadaan-keadaan yang ada, seolah-olah dosa merajalela, kejahatan merajalela. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mari kita menyikapi dengan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita boleh tetap percaya saja kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, bahkan tinggalkan dosa dan berbalik kepada Tuhan. Maka seperti firman Tuhan yang mengatakan di sebagai ayat terakhir di dalam Wahyu 14 ayat 12, Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketekunan orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan di dalam Tuhan. Tetaplah bertekun, karena dikatakan siapa yang dapat selamat, siapa yang dapat sampai ke garis akhir. Dikatakan mereka yang dapat bertahan. Biar kita boleh mempertahankan iman kita, kita boleh bertekun di dalamnya, menanti waktu Tuhan yang jadi. Kita percaya bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka kuasa Tuhan sempurna bekerja di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, kita percaya bahwa Tuhan kita memperhatikan hidup kita. Dia sekali-kali tidak melupakan kita. Dia ada beserta jemaat Tuhan. Dia ada beserta dengan kami hamba Tuhan. Mari biarlah kita boleh tetap mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup yang berkenan, sehingga ibadah yang kita kerjakan tidak sekedar lahiriah, tetapi semuanya itu disertai dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kepada kita semuanya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini kebenaran firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kami bagaimana kami bersikap di akhir-akhir ini, supaya kami tidak seperti dikatakan dalam firman Tuhan, hanya mencintai kepada diri sendiri, berlagak tahu sok, bahkan sombong, atau bahkan mencari permasalahan, tidak suka damai, tidak menghormati orang tua dan lain sebagainya, bahkan hanya menuruti hawa nafsu kedagingan kami dan tidak lagi menuruti Tuhan. Tapi pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami dapat mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kami boleh hidup dalam belas kasih Tuhan, supaya kami boleh memohon belas kasih Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami, agar kami tidak lagi menduka citakan roh Tuhan untuk kami hidup dalam perbudakan dosa dan kejahatan, tapi kami boleh hidup baru di dalam Tuhan, karena kami adalah ciptaan Tuhan yang baru. Perbarui kehidupan kami, perbarui pengiringan kami, perbarui pelayanan kami, ubah paradigma kami Tuhan. Biar kami boleh memiliki hati hamba, biar kami boleh memiliki pikiran Kristus, supaya kami boleh semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Perbarui kehidupan kami seperti yang Kau kehendaki. Kuatkan yang lemah, hidupkan yang susah, yang berkekurangan Kau cukupkan, yang mengalami sakit oleh pilur Tuhan disembuhkan, bahkan yang lemah imannya Tuhan bangkitkan semangatnya. Terima kasih Tuhan, bekerja dalam kehidupan kami hamba-Mu, bekerjalah Tuhan dalam kehidupan para jemaat Tuhan yang ada. Kami mengucap syukur buat nasihat firman Tuhan, supaya kami boleh tetap bertekun, bersabar dalam menantikan waktu Tuhan, dan tetap kami setia beribadah kepada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa di surga, kami perasaan lagi. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah. Pengumuman buat kita semua, buat jemaat Tuhan yang ada, bahwa kita akan tetap beribadah dari rumah, karena kita ikuti himbauan pemerintah untuk pelaksanaan PSBB dari tanggal 17 sampai tanggal 31 Mei 2020. Dimohon jemaat Tuhan untuk bisa mengikuti himbauan itu dengan baik. Dan mari kita akan berdoa syafaat. Pertama buat bangsa dan negara Indonesia supaya dipulihkan. Yang kedua, semakin banyak pasien corona yang disembuhkan. Berdoa buat tenaga medis, memberikan kekuatan, bahkan buat jemaat Tuhan tetap
sehat dan diberi kemampuan untuk melewati situasi seperti ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, kami memuji kebesaran. Haleluya. Amin. Dan kami berdoa buat pasien yang kena virus corona agar mendapat kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa buat para medis diberikan perlindungan Tuhan secara khusus dan kekuatan. Kami juga berdoa buat para aparat kepolisian dan lain-lainnya supaya Tuhan juga menjaga mereka, memberikan kekuatan, bahkan memberkati keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa buat pemimpin kami, pemerintah, Bapak Presiden. Mari Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati dalam tugas yang ada, bahkan memberkati keluarganya. Dari Bapak Presiden hingga wakil, anggota MPR, DPR, bahkan Tuhan hingga pada jajaran tingkat yang terendah sekalipun dalam menunaikan tugas yang ada, tugas negara, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, khususnya GPD Anugerah Dampit bersama dengan cabang. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, diberikan kesanggupan untuk dapat mampu melewati segala situasi yang terjadi sekarang ini. Tuhan juga memberkati kelanjutan pekerjaan Tuhan di pusat dan cabang-cabang. Karena ini adalah gereja Tuhan, milik Tuhan, maka kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Memberkati Ibu Gembala, memberkati penatua majelis, koordinator musik, koordinator doa pagi doa malam, koordinator doa puasa, bahkan Tuhan koordinator wanita, pria, sekolah minggu, pemuda, semuanya diberkati oleh Tuhan untuk menjadikan berkat. Terima kasih Tuhan juga menjaga keluarga hamba di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan yang terjadi bagi bangsa kami, bagi kami semua yang ada di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menyelesaikan ibadah ini. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikan pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih serta pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan kuasa Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu.